Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang terhormat kepada Bapak Felix selaku dosen mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia Lisan, dan yang saya kasihi kepada teman-teman kelas 2D. Salam dan bahagia. Pertama-tama, puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Terima kasih juga saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai keragaman itu indah. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang banyak mempunyai keanekaragaman, baik itu agama, suku, ras, dan budaya. Sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah kelahiran, sudah sepatutnya kita bisa melindungi apa yang sudah jadi warisan leluhur kita, yakni kebudayaan yang sangat kental dengan sebuah tradisi serta nilai-nilai kehidupan. Sebagai generasi muda, hendaknya kita mencintai kebudayaan kita dan bangga karena hidup di negara yang mempunyai keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya sebenarnya memberikan manfaat untuk kita semua. Dengan keanekaragaman budaya yang kita miliki, maka wisatawan akan banyak berkunjung ke Indonesia. Akan tetapi, perlu diingat bahwa di antara budaya asli milik kita sendiri, kadang diakui oleh negara lain yang menganggap budaya itu milik mereka. Kalau sudah begitu kejadiannya, maka kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai tindakan yang tegas bahwa budaya tersebut milik negara kita dengan cara menghapatenkan budaya tersebut agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kita mengetahui bersama bahwa alangkah banyaknya kesenian serta kebudayaan yang kita punyai. Begitu luasnya negara kita yang diisi beragam suku serta nyaris di tiap-tiap suku memiliki kebudayaan yang beraneka-ragaman. Bila kita mendengar dan merenungkan kata cinta, sekilas pastilah terlintas dalam pikiran kita semua bahwa kata tersebut memiliki arti yang teramat banyak serta terkadang perasaan yang bervariasi pula seperti kesal, sedih, senang, bingung, bimbang, resah, dan berbagai macam suasana hati lainnya. Cinta sama dengan satu kata penuh makna. Lantas, bagaimana dengan kata Indonesia? Sama halnya atau bahkan lebih dari kata cinta, Indonesia juga pasti memiliki banyak makna maupun keanekaragaman yang terselubung di dalamnya. Tentu kita sebagai warganya sendiri sudah layak dan sepantasnya mengakui serta mengagumi keanekaragaman yang negara kita sendiri miliki. Julukan negara pluralisme sangatlah tepat disematkan untuk Indonesia, di mana Indonesia merupakan kepulauan yang memiliki 33 provinsi, 6 agama yang diakui, serta sekitar kurang lebih 150 suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok daerah Nusantara ini. 17 Agustus 1945, Bung Karno mengumandangkan naskah proklamasi
Indonesia akhirnya merdeka, di mana semua cita-cita pahlawan pejuang kemerdekaan untuk mempersatukan Indonesia akan terwujud. Lebih dari 3 abad lamanya mereka berjuang dengan tumpah darah serta keringat yang tak kunjung hentinya berjatuhan, dengan satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Indonesia bersatu, semua rakyat bersatu melawan penjajah. Dan pada akhirnya lepas dari penjajahan yang porandakan persatuan bangsa kita. Para pahlawan mempunyai cita-cita luhur untuk mempersatukan negara kita yang terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa, serta keanekaragaman lainnya. Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, disuarakan, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Tanpa persatuan pun semakin nyata dirasakan beserta dengan semangat persatuan para pahlawan yang memiliki cita-cita luhur untuk memerdekakan dan mempersatukan tanah air ini, semakin terbentuk realismenya. Indonesia adalah negara indah yang kaya akan budaya. Indonesia memiliki lebih dari 100 budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke. Tetapi sayang, pada zaman sekarang, keanekaragaman tersebut seakan telah hilang, dimakan oleh zaman. Seperti contohnya, banyak anak muda pada zaman sekarang tidak hafal dengan lagu daerahnya sendiri. Hal tersebut yang menyebabkan budaya Indonesia dicuri oleh negara lain. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bisa menjaga keanekaragaman budaya Indonesia agar budaya Indonesia tidak diklaim oleh negara lain. Pada zaman sekarang, budaya Indonesia sudah mulai hilang digantikan oleh budaya Barat. Bahkan, anak muda zaman sekarang sudah mulai meniru budaya Barat, mulai dari model rambut, baju, dan lain-lain. Hal ini sungguh memprihatinkan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa menghilangkan hal-hal negatif seperti itu dengan cara mempelajari budaya-budaya yang kita miliki. Dengan kita mempelajari budaya yang kita miliki, kita dapat memiliki pengetahuan yang luas dan rasa cinta terhadap budaya itu sendiri akan muncul. Selain mempelajari budaya, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya kita. Yang pertama, kenali budaya kita terlebih dahulu. Mengenali budaya dapat dilakukan dengan membaca buku, browsing internet, atau datang ke tempat wisata atau sanggar kebudayaan. Yang kedua, mengajari penerus agar budaya kita tidak dimakan oleh zaman. Misalnya, kamu memiliki bakat menari Jawa, jangan lupa untuk berbagi ilmu pada orang lain. Siapa tahu mereka ikut adil dalam melestarikan budaya Indonesia. Yang ketiga, tidak terpengaruh dengan budaya asing, misalnya budaya rock mini, budaya rock punk, dan lain-lain. Teman-teman yang saya kasihi, kita sebagai generasi muda, penerus bangsa harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia agar tidak diklaim oleh negara lain. Selain itu, kita harus menjaga kelestarian budaya agar anak cucu kita nanti dapat melihat keanekaragaman budaya Indonesia dan terus mengembangkannya. Jangan sampai budaya Indonesia dicuri oleh negara lain, karena budaya Indonesia adalah ciri khas bangsa Indonesia.
Marilah kita jaga serta melestarikan keanekaragaman budaya Indonesia. Janganlah sampai mengabaikan warisan leluhur kita. Dengan adanya kesadaran untuk menjaga warisan budaya, apalagi dengan ikut serta berpartisipasi, maka keanekaragaman budaya yang ada akan menjadi aset yang berharga bagi kita semua. Keanekaragaman budaya dijaga dan dilestarikan karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan warisan asli milik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.